Revolusi akhlak yang dimaksud Habib Rizik adalah mewujudkan, mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila secara lebih cepat, tidak evolutif tapi perubahan yang segera, yang cepat, yang bersemangat. Karena kita tahu bahwa revolusi itu adalah perubahan yang cepat, bukan evolutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih akan melanjutkan soal dubes kita ya, dubes Arab Saudi yang berbicara lain dengan dibandingkan dengan apa yang sudah disampaikan dubes kita Agus Maftu, dubes Indonesia di Arab Saudi. Ini ada pernyataan dari Persaudaraan Alumni 212. Dubes Saudi sebut HRS tak melanggar hukum. PA 212, Agus Maftu sebarkan hoax dan harus dipecat. Kita bacakan ya. Soal pecat atau tidak itu soal lain ya. Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abe Gabriel telah menyebarkan hoax dan harus dipecat, yang menyebut Habib Rizik Syihab HRS melanggar hukum dengan overstay. Padahal berdasarkan pengakuan terbaru Dubes Arab Saudi di Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi, HRS tidak melanggar hukum. Dubes Agus Maftu itu harus dipecat karena sudah menyampaikan berita hoax, kata Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Seperti biasanya ya, selalu bersuara keras kepada Suara Nasional. Selasa 1 Desember 2020 menanggapi pernyataan terbaru Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi. Kata Novel, pernyataan Agus Maftu yang menyebarkan hoax membahayakan warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Seharusnya Agus Maftu melindungi warganya, jelasnya. Menurut Novel, pernyataan Agus Maftu yang menyebut HRS overstay membuat kegaduhan. Meskipun begitu, Agus Maftu minimal minta maaf, pungkasnya. Minta maaf itu kalau dia independently kesalahannya. Tapi kalau dia ditekan juga bagaimana mau minta maaf? Jadi sobat RH sekalian ya, itu tadi ya. Ini ada juga beritanya ya. Dubes Saudi bongkar kebohongan terkait HRS, pengamat pejabat RI jatuh di mata rakyat. Ya, coba kita bacakan juga ya. ID Today News, pejabat RI jatuh di mata rakyat setelah kebohongannya terkait Habib Rizik Syihab HRS dibongkar Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi. Dubes Essam membongkar kebohongan pejabat RI terkait HRS. Dubes Essam menyebut HRS tidak punya masalah dan pelanggaran di Saudi seperti yang dituduhkan Mahfud MD. Dubes Indonesia di Saudi Agus Maftu Abe Gabriel, kata pengamat politik Muslim Arbi kepada Suara Nasional Senin 30/12/2020. Kok ada 30/12/2020 ya? Menurut Muslim, pejabat RI jatuh di mata rakyat setelah pernyataan Dubes Essam bin Abed Al-Thaqafi bahwa yang berbohong HRS overstay itu para pejabat RI, diantaranya Mahfud MD, Agus Maftu Abe Gabriel, jelas Muslim. Muslim mengatakan kebohongan yang dilakukan pejabat RI dikarenakan ada tekanan pihak atasan. Ini menandakan Mahfud MD, Agus Maftu Abe Gabriel ditekan untuk berbohong terkait keberadaan HRS di Arab Saudi, ungkapnya. Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi membongkar kebohongan pejabat RI terkait Habib Rizik Syihab HRS. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia mulai pada menit ke-20.38, Essam bin Abed Al-Thaqafi berbicara terkait HRS termasuk isu overstay yang diungkapkan pejabat Indonesia termasuk Dubes RI di Arab Saudi.
Essam mengatakan HRS tidak ada masalah selama tinggal di Mekah, Arab Saudi. Tidak ada masalah saat dia tinggal di Mekah karena keputusan sendiri. Itu bukan kami. Jadi ketika memutuskan kembali ke Indonesia kami mengizinkannya, kata Essam. Jadi sobat RH sekalian, padahal para pejabat di Indonesia berkali-kali menekankan bahwa Habib Rizik ada masalah di Arab Saudi, ada masalah overstay, ada masalah red blinking dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan dia katakan sebagai pelanggar undang-undang. Tapi Dubes Essam melakukan klarifikasi bahwa tidak ada masalah, bahwa dia seperti halnya warga muslim lainnya memutuskan untuk tinggal di Mekah, dan ketika pada saatnya pulang, ya mereka pulang tanpa harus dihalang-halangi. Jadi sobat RH sekalian, ya ini sesungguhnya makin membuka sesuatu bahwa sesungguhnya memang ya pemerintah Indonesia yang tidak menginginkan Habib Rizik pulang. Ya paling tidak begitu ya, karena memang terasa aneh kenapa seorang Habib Rizik dihalang-halangi untuk pulang. Ketika tahun 2017 dia meninggalkan Jakarta lalu ke Arab Saudi dan tidak pulang, mungkin saja pada waktu itu dia khawatir dengan kasus yang menjerat dirinya, mungkin ya, karena ini analisis ya. Karena itu dia membutuhkan waktu untuk tinggal, dan ternyata kasusnya di tengah jalan kalau tidak salah sudah di SP3-kan. Nanti kita cek sama-sama lagi ya. Kadang-kadang soal catatan-catatan ini kita harus buka, terjadi simpang siur kalau hanya mengandalkan pemberitaan media, karena sumbernya harus yang otoritatif. Nah, setelah tidak ada masalah lagi, kalau kita lihat pembicaraan media setelahnya, kan sesungguhnya Habib Rizik ingin pulang sebagaimana sudah saya singgung dalam video sebelumnya. Bahkan dijadikan materi kampanye Prabowo Subianto kan, kalau dia menang dia sendiri yang akan jemput Habib Rizik. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam pemikiran Prabowo pada waktu itu ya, Habib Rizik dihalangi untuk balik ke Indonesia. Dan itu justru pelanggaran HAM, karena warga negara punya hak untuk pergi, untuk pulang ke Indonesia. Kenapa begitu? Karena ya dia warga negara yang tidak dicabut haknya. Karena dia tidak dicabut haknya, ya dia berhak. Jadi pemerintah tidak bisa sewenang-wenang mencabut hak warga negara, kendati barangkali pemerintah tidak suka dengan warga negara tersebut, atau warga negara tersebut dikhawatirkan akan katakanlah membawa suara lain dari suara yang digelindingkan ya, diajukan, dikeluarkan pemerintah. Dan kita tahu bahwa 2017 itu ada pilkada DKI, pasca 2017 Habib Rizik hilang, tapi jangan lupa 2019 itu pilpres. Dan kita tahu bahwa sikap politik HRS adalah mendukung pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Wajar kalau the incumbent yang tidak lain adalah pemerintah menghalang-halangi dalam tanda kutip Habib Rizik untuk pulang. Ini masuk akal, ada common sense-nya. Dan bisa jadi Duta Besar Indonesia di Arab Saudi ya diperintahkan untuk mengamankan kebijakan tersebut. Jadi dia berusaha terus mencari legitimasi agar Habib Rizik tidak bisa pulang. Dan kalau kita lihat cerita Habib Rizik, nanti kita tampilkan lagi ya thumbnailnya, mereka ada halangan juga ketika putrinya dinyatakan tidak bisa berangkat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi akhirnya semuanya bisa teratasi, termasuk pesawat diborong ke tujuan kalau tidak salah Turki. Nah, sobat era sekalian, saya hanya ingin mengatakan marilah kita tutup lembaran itu. Toh sekarang Habib Rizik sudah ada di Indonesia. Agus Maftu tidak bisa dikorbankan kalau memang menjalankan perintah negara, tugas negara. Nah, ya mungkin saja dia dirotasi saja di tempat lain ya, biar tidak terlalu toleran dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat. Tapi di sisi lain tidak bisa menghukum orang yang melaksanakan perintah jabatan. Kalau memang diperintahkan untuk menghalang-halangi Habib Rizik pulang ke Indonesia. Jadi sobat era sekalian, justru
yang harus kita pikirkan adalah saat ini dan ke depan. Habib Rizik bagaimanapun orang yang punya potensi bagi bangsa ini, menggerakkan umat, menggerakkan kelompok untuk ke arah kebaikan. Ya paling tidak apa yang dia sampaikan tentang revolusi akhlak tersebut, dan saya simak pidatonya kalau tidak salah lebih dari 1 jam ketika peringatan 212, sama sekali tidak perlu diragukan oleh pemerintah. Karena Habib Rizik menerima Pancasila secara bulat dan mengatakan bahwa mereka yang masih mempertentangkan antara agama dan Pancasila itu mereka yang tidak berakhlak katanya. Revolusi akhlak yang dimaksud Habib Rizik adalah mewujudkan, mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila secara lebih cepat, tidak evolutif tapi perubahan yang segera, yang cepat, yang bersemangat. Karena kita tahu bahwa revolusi itu adalah perubahan yang cepat, bukan evolutif. Yang hendak diwujudkan apa? Ya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harusnya tidak ada masalah sama sekali terhadap kehadiran Habib Rizik. Dan soal kerumunan di Petamburan, menurut saya juga harusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Kenapa? Satu, dalam pidato 212, Habib Rizik sendiri sudah minta maaf karena dia mengatakan antusiasme umat yang membuat kemudian kerumunan terjadi. Jadi sudahlah, case close. Ke depan kita akan lihat bagaimana negara memperlakukan warga negara yang kritis seperti Habib Rizik, dan bagaimana Habib Rizik memainkan perannya sebagai seorang ulama, tokoh umat, pemimpin umat untuk memberikan kebaikan atau berkontribusi bagi kebaikan negeri ini. Walaupun tidak sejalan dengan mainstream kekuasaan, tidak apa-apa. Karena bangsa ini justru dicerdaskan dari banyak pola pikir, dari banyak perbedaan pendapat, sehingga kita bisa punya sparring partner. Pemerintah bisa keep on eye, matanya terbuka terhadap kebijakan yang akan diambil, karena ada kritik dari pihak-pihak yang concern, yang peduli dengan perkembangan bangsa ini. Dan sudah saatnya Presiden Jokowi tidak mendengarkan penunggang-penunggang gelap kekuasaan, free riders yang mengambil kekayaan dari kekuasaan tersebut. Seolah-olah baik, tapi sesungguhnya jahat. Nah, contohnya misalnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ya, masuk dalam kabinet, tapi faktanya melakukan tindak pidana korupsi. Memang ada azas presumption of innocence, tetapi keyakinan KPK untuk langsung menangkap, menurut saya sukar kalau tidak ada bukti yang sangat kuat. Jadi itulah musuh kita sesungguhnya, pejabat-pejabat yang korup, bukan pemimpin-pemimpin umat yang kritis, bukan orang-orang yang membuat cuitan di Twitter yang kemudian dianggap menghina atau menyebarkan kebencian bagi kelompok atau orang lain. Karena kalau itu masalahnya, harusnya tinggal direkonsiliasi antara pihak yang berdebat, pihak yang berkelahi, pihak yang berbeda pendapat. Negara harus menjadi perekat, bukan melakukan politik belah bambu, menginjak yang satu dan mengangkat yang lainnya. Bukan begitu. Jadi harus menjalankan peran mediator, rekonsiliator, sehingga mereka-mereka yang bertikai mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai musyawarah mufakat. Jadi kalau ada apa-apa tidak diselesaikan dengan jalur hukum. Apakah kita berimajinasi untuk memenjarakan setiap orang? Kan tidak. Apalagi hanya sekedar ya kata-kata yang memang agak keras, tetapi sesungguhnya masih dalam ranah kritisisme, ranah untuk masukan refleksi. Kan sebagai figur di publik, sebagai person in public, saya sering katakan kita tidak boleh tipis telinganya, mudah tersinggung. Apalagi kalau itu tidak terkait langsung dengan diri kita. Banyak orang yang kurang kerjaan kan, kerjanya melapor-laporkan seseorang yang sebenarnya dia sendiri tidak terkait apa-apa. Dia sendiri tidak merasa tersinggung sesungguhnya, tapi hanya ingin bagaimana menggunakan kesempatan untuk melaporkan, mengkriminalkan orang lain misalnya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ingin saya katakan, kita harus bedakan antara kriminalitas
yang memang dari sononya kriminal, seperti mencuri, membunuh, memperkosa, korupsi dan lain sebagainya, dengan ya pidana yang malah in prohibita, karena dilarang saja, ya seperti money politics. Memang jahat, tetapi kita harus tahu bahwa itu bukan sebuah kejahatan yang absolut, yang semua negara itu menerimanya sebagai sebuah kejahatan yang harus diperangi. Dalam konteks pemilu iya, tapi kan hanya yang memberi, yang menerima kan tidak diperangi. Padahal kalau dia sebuah kejahatan yang seperti suap menyuap, tindak pidana korupsi, itu dua-duanya kena, baik yang menerima maupun yang memberikan, seperti yang dialami oleh Edi Prabowo. Apalagi kalau sekedar ya perasaan terhina, ya perasaan tersinggung dan lain sebagainya, terlalu kecil bangsa ini kalau hanya mengurusi hal-hal seperti itu. Urusilah korupsi yang tak berkesudahan, demokrasi kita yang mampet, pemerintah yang tidak welas asih, masyarakat yang sudah lupa bagaimana berpartisipasi secara baik dalam demokrasi dan pemerintahan. Jadi mari kita sama-sama belajar, sama-sama berkontribusi bagi negara ini dengan posisi masing-masing. Dan jangan takut menjadi kritis, tapi jangan juga dibungkam kritisisme. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.